Hening menyelimuti suasana di dalam mobil sedan mewah yang Dirga kendarai. Gista duduk di samping kiri pria itu hanya diam menatap ke arah luar jendela. Hingga kereta besi itu berbelok ke kiri, dan masuk ke dalam pelataran sebuah hotel berbintang 5, barulah gadis itu bersuara. "Untuk apa kita ke hotel, Pak?" tanya Gista saat Dirga mematikan mesin mobilnya. "Makan siang," jawab pria itu dengan santai. Pria itu melepaskan sabuk pengaman yang melilit tubuhnya, kemudian melakukan hal yang sama pada sang gadis. "Ayo kita turun," ajak Dirga sembari membuka pintu mobil dan keluar lebih dulu. Gista menghela nafas kasar. Ia terpaksa mengikuti langkah pria dewasa itu. Dirga menyerahkan kunci mobilnya pada petugas valet. Ia lantas membawa Gista menuju lift. Gista mencebik pelan. Ia tidak habis pikir dengan tindakan pria itu. Bisanya saat jam kerja seperti ini, membawanya ke sebuah hotel. "Ayo." Dirga mengulurkan tangannya, namun Gista menolaknya. Pria itu menyeringai tipis. Namun ia tetap menuntun langkah gadis itu. Langkah Gista melemah saat mereka tiba di depan restoran hotel itu. "Ada apa?" tanya Dirga yang ikut memelankan langkahnya. "Restoran," gumam Gista. Dan Dirga pun mengangguk pelan. Pria itu mengulum bibirnya dalam. Ia sepertinya tahu apa yang gadis itu pikirkan. "Selamat siang, Bapak dan Ibu." Seorang pramusaji menyapa mereka berdua. Restoran itu berada di lantai 10. Menyediakan tempat di dalam dan luar ruangan. Dirga pun memilih tempat di luar ruangan, agar bisa menikmati indahnya pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. "Di mana kliennya?" tanya Gista setelah mereka duduk berdua, dan sedang memilih menu untuk makan siang. Dirga terkekeh pelan. Ia kemudian menyebutkan pesanannya pada pramusaji yang sejak tadi menunggu. Membuat Gista berdecak pelan karena pertanyaannya tidak dijawab. "Samakan saja, Kak," ucap Gista kemudian menutup buku menu di tangannya. "Tambahkan buah potong, dan coklat cake. 2 air mineral, dan 2 jus jeruk." Tambah Dirga lagi. Pramusaji itu pamit untuk memproses pesanan. Tinggallah Dirga dan Gista yang kemudian saling tatap. "Pak Dirga membohongi saya," tuduh gadis itu. "Untuk apa saya membohongi kamu?" tanya pria itu sembari menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi. Ia sengaja mengajak gadis itu makan di restoran hotel, agar suasananya lebih sepi dan jarang pengunjung. "Mana kliennya?" "Tidak ada, kan? Saya tahu jadwal Pak Dirga hari ini," tukas Gista. "Kalau kamu sudah tahu, kenapa mau ikut dengan saya?" Gadis itu berdecak ketika melihat raut mengejek pada wajah tampan Dirga. "Kamu sudah terlalu sering pergi dengan pemuda itu. Sesekali makan siang bersama saya, tidak ada salahnya, kan?" ujar pria itu dengan santai. Membuat Gista mendengus pelan. Tangan Dirga merogoh saku jas, mengeluarkan sebuah kotak rokok dan korek gas. Gista melihat itu. "Bisakah Pak Dirga tidak merokok di dekat saya?" tanyanya hati-hati. Dirga yang hendak membuka bungkus gulungan tembakau itu pun mengurungkan niatnya. "Kamu tidak suka pria perokok?" tanya Dirga kemudian. Gista menggeleng pelan. "Saya tidak kuat menghirup asap rokok, Pak. Kalau Bapak mau merokok silahkan saja. Tetapi, jangan di dekat saya, karena hanya akan membuat saya sesak." Dirga mengangguk paham. Ia kemudian menyimpan kembali bungkus rokok dan korek ke dalam saku jasnya. Setelah makan siang, Dirga tidak langsung membawa gadis itu kembali ke kantor. Ia mengajaknya mampir memantau pembangun rumah sakit bertaraf internasional yang sedang dibangun oleh keluarga Wijaya. "Klien mana yang kamu temui?" tanya Richard pada sang adik sepupu yang tengah fokus dengan dokumen di atas meja kerja. "Kapan kakak masuk? Kenapa tidak mengetuk pintu?" Dirga menanggapi dengan pertanyaan. Richard berdeci pelan. Ia kemudian duduk di atas kursi yang berseberangan dengan meja kerja Dirga. "Apa kamu menyukai Gista?" Tangan Dirga yang hendak mencoret sesuatu di atas kertas pun menggantung di udara. "Apa yang kakak maksud?" tanyanya dengan menatap Richard penuh tanya. "Kamu berbohong dengan mengatakan akan makan siang bersama klien."
Agar gadis itu tidak pergi bersama Bobby, kan? Yang Richard katakan memang benar adanya. Dirga tidak suka melihat kedekatan Gista dan Bobby. Ia merasa memiliki gadis itu, meski hanya sebatas hubungan saling menguntungkan. Namun, yang namanya Dirgantara Wijaya, ia tidak akan semudah itu membenarkan perkataan sang kakak. Setidaknya untuk saat ini. Apa kakak sekarang suka membaca novel? Atau menonton drama percintaan para remaja? Tanya Dirga dengan terkekeh. Richard menatapnya penuh selidik. Ingat kamu sudah bersama Diana, ga? Jangan mempermainkan gadis lugu itu. Peringat Richard dengan tegas. Dirga menghela nafas pelan. Ia meletakkan bolpoin di atas meja. Kemudian duduk bersandar dengan tangan bertaut di depan dada. Tidak ada yang seperti itu, Kak. Tadinya aku memang ada janji menemui seorang teman. Tetapi dia membatalkan saat kita selesai meeting. Sementara aku sudah memesan tempat. Makanya aku mengajak gadis itu. Dia sekretarisku saat ini. Tidak ada salahnya untuk mentraktir sekali-kali. Mulut Dirga sangat pandai merangkai cerita. Ia berbicara dengan tenang, agar Richard tidak dapat membaca kebohongan yang ia lontarkan. Apa kakak datang kemari hanya untuk membahas hal itu? Tanya Dirga agar mengalihkan pembicaraan sang kakak sepupu. Namun sayangnya kepala Richard mengangguk pelan. Membuat Dirga berdecak kesal. Apa kakak mengira aku seorang kriminal? Kenapa mencurigaiku seperti itu? Kesal Dirga. Bukan begitu. Renata berniat mendekatkan Gista dengan Bobby. Menurut istriku mereka cocok dan sepertinya Bobby juga tertarik pada gadis itu. Jelas Richard kemudian. Mata Dirga membulat sempurna. Namun, sebelum Richard menyadari, ia mengalihkan pandangannya. Untuk apa kakak ipar repot menjodohkan mereka? Pria itu berusaha untuk rasa kesal yang menyeruak di dalam hatinya. Hanya karena melihat mereka cocok. Bobby pemuda yang baik untuk Gista. Begitu pula sebaliknya. Imbuh Richard. Bibir Dirga mencebik pelan. Jadi kakak ipar berniat menjodohkan Anggista dengan Bobby. Yang benar saja. Silahkan kakak ipar. Lakukan apapun. Tetapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Dirga akan melakukan segala cara agar gadisnya tidak memiliki waktu untuk dekat dengan pria lain. Tidak akan. Sampai Dirga sendiri yang berniat untuk melepaskannya. Dirga benar-benar tidak memberikan kesempatan pada Gista untuk dekat dengan Bobby. Pria berstatus wakil direktur utama Wijaya Group itu, selalu mengajak sang sekretaris magang kemanapun ia pergi meeting. Baik itu di dalam maupun di luar kantor. Pokoknya, Gista tidak boleh jauh dari pengawasannya. Jika hanya bekerja di kantor, Dirga akan memberikan banyak pekerjaan pada gadis itu. Sehingga tidak akan ada waktu untuk bersantai meski hanya sekedar makan siang. Seperti siang ini, Dirga membawa Gista ikut serta ke sebuah pusat perbelanjaan di daerah Jakarta Barat untuk bertemu klien. Kali ini benar-benar bertemu klien, dan atas perintah Richard. Apa kamu tidak ingin berbelanja? Tanya Dirga setelah pertemuan mereka dengan kolega telah berakhir. Mereka masih di dalam ruang makan VIP, salah satu restoran di mall itu. Belanja apa? Tanya Gista pelan. Ia memang jarang sekali berbelanja. Terakhir kali saat akan mulai magang karena tidak memiliki pakaian formal. Dan itu pun, ia hanya membeli beberapa potong saja. Kamu belum membeli baju tidur yang memanjakan mata saya. Anggista. Kamu melupakannya. Peringat Dirga. Tangan pria itu terulur untuk mengusap kepala belakang sang gadis yang duduk tepat di sampingnya. Gadis itu mendengus pelan. Ia memang tidak membeli baju tidur yang Dirga maksud. Karena waktu itu dirinya merasa kecewa, setelah ditinggalkan pria itu untuk menemui Diana. Nanti saja. Cicit Gista pelan. Dirga berdecak. Sekarang saja. Mumpung kita sedang ada di sini. Biar saya juga bisa memilihkannya untuk kamu. Suaranya terdengar tegas dan tak terbantahkan. Gadis itu memutar bola matanya dengan malas. Ia memang tidak bisa membantah perkataan Dirga. Gista menahan semu merah di pipinya, saat Dirga membawanya masuk ke dalam toko salah satu yang khusus menjual pakaian dalam dan gaun tidur wanita dewasa.
Pak, nanti saya akan membelinya sendiri. Bisik Gista saat seorang pramuniaga menyapa mereka. Sekarang, mumpung kita memiliki kesempatan berdua. Tukas pria itu. Sangat jarang klien meminta bertemu di pusat perbelanjaan seperti ini. Biasanya, mereka akan memesan tempat di hotel maupun restoran bintang 5. Kalau begitu, Pak Dirga bisa pergi ke tempat lain lebih dulu. Saya akan memilihnya. Gista mencoba mengusir pria itu. Cepat, Anggista. Geram pria itu. Dan Gista pun menurut. Dirga pergi ke sudut kanan. Ia melihat beberapa koleksi, kemudian meminta pramuniaga untuk membungkusnya. 20 menit berlalu, Gista hanya datang dengan satu gaun tidur di tangannya. Melihat hal itu membuat Dirga kembali berdecak kesal. Gadis itu memilih gaun tidur berlengan hingga siku. Sudah. Pria itu merebut gaun tidur itu, lalu menyerahkan pada pramuniaga. Mata Gista membulat sempurna ketika melihat petugas kasir membungkus 7 gaun tidur dengan warna berbeda. Untuk apa membeli sebanyak itu? Tanya Gista tanpa sadar. Ganti setiap hari. Ucap Dirga sembari menyerahkan sebuah kartu kredit pada petugas kasir. Gista hanya mampu menganga mendengar ucapan pria itu. Sebelum kembali ke kantor, Dirga mengajak Gista untuk singgah ke rumah orang tuanya mumpung mereka melewati jalan menuju perumahan yang ditempati oleh Papa Jordan dan Mama Sophia. Ini rumah siapa, Pak? Tanya Gista saat mobil berhenti di halaman rumah berlantai 2 itu. Orang tua saya. Ucap Dirga yang membuat mata Gista membulat sempurna. Bagaimana bisa Dirga membawanya datang ke rumah orang tua pria itu? Untuk apa kita datang kemari, Pak? Tanyanya lagi. Sebab, tidak ada dalam agenda Dirga hari ini berkunjung ke rumah orang tuanya. Mama dan papa saya baru pulang dari Malaysia. Mampir sebentar saja untuk melihat keadaan mereka. Pria itu membuka sabuk pengaman yang melindungi tubuh kekarnya. Ayo. Ajaknya untuk keluar dari dalam mobil. Saya menunggu di sini saja, Pak. Tolak Gista saat Dirga hendak membuka sabuk pengaman gadis itu. Ikut atau saya habisi kamu di sini saat ini juga. Gista menelan ludahnya kasar. Ia tahu maksud kalimat pria itu. Ia terpaksa ikut, daripada Dirga berbuat tidak senonoh di halaman rumah orang tuanya. Selamat siang, Mas Dirga. Sapa asisten rumah yang sedang membukakan pintu. Dirga menuntun Gista untuk ikut masuk ke dalam rumah. Di mana Mama dan Papa? Tanya pria itu. Tuan dan Nyonya ada di dalam bersama Nona Diana. Jelas wanita berusia 40 tahun itu. Diana di sini. Sejak kapan? Tanya Dirga lagi. Nona Diana yang menjemput Tuan dan Nyonya ke bandara, Mas. Langkah Gista memelan. Ada Diana di rumah ini. Yang benar saja. Gadis itu rasanya ingin menghilang saat ini juga. Anggista. Panggil Dirga saat gadis itu tertinggal beberapa langkah. Gista tersentak. Ia berusaha untuk bersikap normal meski kini jantungnya berdegup kencang. Dirga. Ucap Diana yang melihat kedatangan pria itu, karena ia duduk menghadap pintu masuk. Mama Sophia dan Papa Jordan sontak menoleh. Senyum terbit pada wajah para lansia itu. Dirga pun mendekat dan memberi salam pada orang tuanya, dan juga Diana. Siapa gadis ini? Tanya itu datang dari Papa Jordan yang melihat ke arah Gista berdiri tak jauh dari ruang keluarga. Dirga memutar kepalanya. Kemudian meminta Gista untuk mendekat. Dia Anggista, Pak. Calon sekretarisku. Gista menghela nafas pelan. Ia kemudian mendekat. Memberi salam sekaligus berkenalan dengan orang tua Dirga. Calon sekretaris. Apa maksudmu, Ga? Kali ini Mama Sophia yang bertanya setelah meneliti penampilan Gista dari ujung kepala hingga kaki. Dia mahasiswa magang, sahabatnya Renata. Istri Kak Rich itu juga sekarang sedang magang di kantor. Jelas Dirga kemudian duduk di samping Diana. Duduklah, Anggista. Perintah Dirga pada gadis itu. Gadis itu sangat canggung. Ia pun memilih duduk di pinggiran sofa. Kasihan dia, Dirga. Bisik Diana. Dirga tidak menanggapi. Hanya mencebik pelan. Kenapa kamu tidak mencari yang sudah berpengalaman saja? Mahasiswa magang pasti lebih sulit mengajarinya.
Mama Sophia berpendapat. Diana misalnya. Selain sudah berpengalaman, kalian juga bisa lebih dekat, imbu wanita paruh baya itu. Ah, tante tahu aku sudah malas bekerja di kantor dan terikat waktu seperti itu. Tukas Diana sembari terkekeh pelan. Tidak masalah, Ma. Aku lebih suka dengan yang amatiran seperti gadis ini. Apalagi, dia sangat mudah belajar dan cepat tanggap. Dirga berkata seperti itu, namun yang ia maksud justru dalam hal lain. Gista hanya mampu menundukkan kepalanya. Tidak berani bersuara. Tatapan Mama Dirga seolah mengulitinya. Sudah berapa lama kamu magang di kantor? Tanya Papa Jordan. Gista memberanikan diri mengangkat kepala, karena merasa pertanyaan itu tertuju padanya. Hampir sebulan, Pak. Jawab gadis itu sekenanya. Papa Jordan mengangguk paham. Obrolan pun berlanjut. Gista memilih diam, sesekali menyahut jika Papa Jordan atau Diana melempar tanya. Telinga gadis itu sedikit memanas mendengar Mama Sophia yang secara terang-terangan meminta Dirga berkencan dengan Diana. Kalau begitu, aku akan kembali ke kantor. Kakak sudah mengirim pesan menanyakan keberadaanku. Ucap Dirga sembari bangkit. Ajak Diana sekalian, ga? Ucap Mama Sophia. Tidak perlu, Tan. Aku membawa mobil sendiri. Tolak wanita itu. Bukannya ban mobil kamu kempes. Jadi, biarkan di sini biar sopir yang mengurusnya nanti. Imbu Mama Sophia lagi. Tidak apa-apa, Tan. Biar sekalian aku bawa ke bengkel. Lagi pula, kami tidak searah. Dirga bisa repot nanti. Diana menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, kan? Dirga itu wakil direktur. Gadis ini bisa kembali lebih dulu ke kantor, agar Rich tidak marah. Biar sopir yang mengantarnya. Mama Sophia meminta asisten rumah untuk memanggil sopir mereka. Dia akan ikut denganku, Ma. Tukas Dirga. Namun Gista menggeleng pelan saat pria itu melihat ke arahnya. Antar gadis ini ke kantor. Perintahnya pada sang sopir. Saya pamit dulu, Pak. Ucap Gista kemudian. Ia lebih baik pergi bersama sopir daripada harus satu mobil dengan Diana. Gista turun di depan lobi gedung perkantoran Wijaya Group. Sebelum melangkah, gadis itu menarik dan membuang nafas berulang kali. Memang lebih baik ia kembali sendiri. Dalam artian, diantar sopir atau naik taksi saja. Daripada ikut bersama Dirga dan Diana, ia hanya akan menjadi obat nyamuk saja. Untung saja tadi Gista meletakkan tas belanja yang berisi gaun tidur itu di bagasi belakang mobil Dirga. Jika tidak, bisa dipastikan saat ini Diana akan melihatnya. Di mana Dirga? Tanya Richard pada Gista yang baru keluar dari dalam lift. Gadis itu sedikit tersentak. Namun segera bersikap normal. Richard menatapnya dengan lekat dari depan meja yang ditempati oleh Renata. Pak Dirga masih ada urusan sebentar, Pak. Ucap Gista dengan sopan, sembari meletakkan tas yang ia bawa di atas meja. Ada catatan penting dan ponsel di dalamnya. Sebagai seorang sekretaris, meski hanya berstatus magang, sudah seharusnya ia memiliki buku catatan untuk mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya. Urusan penting apa? Selidik Richard. Gista menimang, apa ia harus mengatakannya atau tidak. Tadi kami sempat mampir ke rumah orang tua Pak Dirga. Dan di sana ada Bu Diana. Sekarang Pak Dirga sedang mengantar Bu Diana pulang karena ban mobilnya kempes. Gista memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Biar saja Dirga terkena amarah Richard. Siapa suruh membawanya datang ke rumah orang tua pria itu? Richard menghela nafas kasar. Saat dia datang nanti, suruh langsung ke ruanganku. Baik, Pak. Richard pun meninggalkan tempat itu dan kembali masuk ke dalam ruangannya. Beruntung ya, kamu. Bisa mengekori Pak Dirga kemanapun. Celetuk Melissa dari meja kerjanya. Gista yang hendak kembali menyalakan komputernya, pun menoleh ke arah wanita itu. Melissa mencibirnya. Kenapa? Tante pasti iri karena tidak pernah diajak kemana-mana sama Om Dirga, ya. Renata menyahuti ucapan sekretaris suaminya itu. Aku tidak berbicara denganmu. Lagi pula, aku ini sekretaris Pak Rich. Tentu sudah sering ikut kemana-mana.
Tukas wanita berusia 30 tahun itu. Renata mencebikkan bibirnya. Gista pun tak berniat menanggapi ocehan Melissa. Ia berfokus pada layar komputernya. Tak berselang lama, Dirga pun datang. Pria itu berjalan sedikit tergesa, kemudian memelan saat tiba di depan meja Gista. Maaf. Pak Rich meminta Pak Dirga ke ruangannya sekarang. Potong Gista dengan cepat. Entah apa yang ingin pria dewasa itu katakan, ia tidak ingin orang lain mendengarnya. Apalagi ada Renata di sana. Dirga menghela nafas kasar. Ia kemudian pergi ke ruangan sang kakak sepupu. Gista sedang memasak makan malam di dapur apartemen, saat Dirga baru kembali dari kantor. Pria itu meletakkan tas belanja yang mereka beli tadi siang di atas meja ruang tamu. Kamu masak apa? Tanya pria itu dari seberang meja dapur. Gista menoleh sebentar. Ayam kecap. Ucapnya kemudian kembali melanjutkan kegiatannya. Dirga mengangguk meski gadis itu tidak melihatnya. Saya letakkan tas belanja tadi siang di atas meja ruang tamu. Beritahunya. Gista kemudian menoleh ke tempat yang dimaksud. Lalu mengangguk pelan. Benda itu kembali dengan aman, itu artinya Diana tidak melihatnya. Maafkan saya, karena kamu harus kembali dengan sopir tadi siang. Ucap pria itu yang membuat Gista terdiam. Tidak masalah, Pak. Lagi pula saya juga sampai dengan selamat. Ucapnya dengan terkekeh pelan. Dirga pun menghela nafas pelan. Bukan itu yang ia maksud. Saya mau membersihkan diri sebentar. Ucap pria itu kemudian berbalik menuju tangga. Sepeninggal Dirga, Gista kemudian merebus sayuran dan menumisnya dengan bawang putih. Gadis itu tidak lupa memasak nasi. Karena ia tidak akan meras kenyang, jika belum memakan karbohidrat itu. Dirga kembali turun bertepatan dengan Gista yang sedang menyiapkan makanan di atas meja. Melihat gelas masih kosong, pria itu pun membantu mengisinya dengan air minum. Terima kasih, Pak. Ucap Gista saat Dirga meletakkan segelas air di hadapannya. Dirga mengambil tempat duduk. Gista pun dengan sigap mengisi piring pria itu. Cukup, Anggista. Ucap Dirga ketika Gista hendak mengisi 2 sendok nasi di atas piring. Selamat makan, Pak. Ucapnya sembari meletakkan piring yang telah terisi nasi dan lauk pauknya di hadapan pria itu. Kamu juga makan. Perintahnya. Tentu saja. Sudah susah payah memasaknya, pasti saya akan makan. Ucap Gista sembari terkekeh. Ia pun mengisi piringnya sendiri. Mereka pun makan bersamaan. Bagaimana kabar bapak kamu? Tanya Dirga di sela acara makan malam itu. Gista yang tengah mengunyah pun menatap pada sang atasan, dan pria itu juga sedang melihat ke arahnya. Baik, Pak. Kebetulan, bapak sudah dapat pekerjaan. Jadi tukang bersih di sekolah dasar dekat rumah kontrakan. Jelas gadis itu. Ia merasa lega karena Pak Gideon mendapatkan pekerjaan itu, daripada pergi ke pedalaman untuk menggali emas. Meski hasilnya sedikit, setidaknya Gista masih bisa bertemu dengan pria parubaya itu kapan saja. Bapak kamu bekerja? Tanya Dirga tidak percaya. Dan Gista menganggukkan kepalanya. Untuk biaya hidup sehari-hari, Pak. Meski saya sudah magang, setidaknya itu bisa untuk menambah biaya kuliah. Dirga menghela nafas kasar. Kemudian meneguk air minum di dalam gelas hingga tandas. Sudah berapa kali saya katakan, gunakan uang di dalam kartu yang saya berikan. Untuk apa kamu membawanya? Jika tidak kamu pakai. Gista menelan makanannya dengan susah payah. Nada bicara pria itu terdengar sangat dingin dan tegas. Pak itu, kamu tidak mau berhutang. Sudah saya katakan, itu bukan hutang. Tapi hak kamu. Karena saya sudah mengambil masa depan kamu, Anggista. Kenapa susah sekali berbicara dengan kamu? Pria itu menyentak alat makannya di atas piring hingga menimbulkan deting suara yang keras. Kamu bahkan bisa memberikan uang itu pada bapak kamu, agar tidak susah payah bekerja. Kenapa kamu tidak memanfaatkan hal itu, Anggista? Gadis itu menundukkan kepalanya. Selama 2 bulan hidup bersama dengan Dirga, baru kali ini Gista merasa takut untuk menjawab ucapan pria itu. Maafkan saya, Pak.
Cicit gadis itu pelan. Dirga kembali menghela nafas. Sepertinya pria itu menyadari jika sang gadis kini merasa ketakutan. Jika kamu ingin menabung, atau menyimpan uang, simpan hasil magang di rekening pribadi kamu. Untuk berbelanja, bayar kuliah, dan bapak kamu, gunakan uang yang saya berikan. Ucap Dirga yang kali ini lebih lembut dari sebelumnya. Kamu boleh menguras uang saya. Lakukan, Anggista. Jangan buat saya merasa bersalah. Hampir setiap hari saya memperdaya kamu di atas ranjang, tetapi kamu justru tidak menggunakan uang itu. Gista tidak menjawab apapun. Jika memang itu perintah Dirga, maka mulai besok ia akan melakukannya. Gista benar-benar melakukan apa yang Dirga perintahkan. Di hari liburnya, gadis itu pun pergi berbelanja. Ia membeli setelan tambahan untuk magang, baju santai, skincare, dan kebutuhan wanita lainnya. Gadis itu juga menarik sejumlah yang tunai, untuk ia berikan pada sang bapak. Dan sebelum bertandang ke rumah kontrakan, Gista pulang ke apartemen menaruh barang belanjaannya, kemudian menyempatkan untuk membeli makanan. Sementara, Dirga sedang tidak ada di apartemen. Seperti biasa, mengunjungi orang tuanya di kala akhir pekan. Uang dari mana, nak? Tanya Pak Gideon saat sang putri menyerahkan sebuah amplop berisi uang tunai. Tidak banyak, hanya 5 juta rupiah. Gista sengaja memberi sejumlah itu, agar sang bapak tidak curiga dari mana ia mendapatkan uang itu. Uang gaji aku, Pak. Kemarin belum sempat kasih ke bapak. Jadi, sekarang aku memberikannya. Jelas gadis itu. Ia kemudian bangkit, pergi ke meja makan untuk membuka makanan yang dibelinya. Nak, kamu kan harus membayar hutang. Tidak perlu memberikan bapak uang. Bapak sudah bekerja. Ucap Pak Gideon. Ia menyimpan kembali uang ke dalam amplop. Kemudian menyusul sang putri. Simpan saja untuk kamu. Gista menggeleng ketika sang bapak mengulurkan amplop itu kepadanya. Cuma sekali ini saja, Pak. Aku juga sudah magang. Dan gajinya lumayan. Lagi pula, untuk makan sehari-hari, aku dapat di apartemen majikan. Jadi aman, Pak. Ucap gadis itu dengan yakin. Pak Gideon menghela nafas pelan. Ia pun menyimpan amplop itu. Mereka kemudian makan siang bersama. Seperti biasa setelah makan, Gista menyempatkan diri untuk membersihkan rumah kontrakan. Nak, tidak perlu. Lagi pula bapak sudah membersihkan rumah kemarin. Cegah sang bapak saat Gista mengambil alat kebersihan. Bapak tidak ingin anak gadisnya kelelahan. Apalagi, Gista mengambil 2 pekerjaan sekaligus. Tidak masalah, Pak. Lagi pula, hanya sedikit. Tidak akan membuat aku kelelahan. Ucap gadis itu. Bapak mungkin membersihkan rumah. Tetapi, hanya sekedar menyapu saja. Dan Gista tahu hal itu. Ia hanya ingin pria parubaya itu merasa nyaman tinggal di rumah yang lebih bersih. Pukul 5 sore Gista memutuskan untuk kembali ke apartemen Dirga. Meski pria itu tidak ada di tempat, namun gadis itu harus tahu diri. Bobby. Gumam gadis itu saat ponselnya bergetar panjang tanda panggilan masuk. Ia baru saja keluar dari gang rumah kontrakan, dan sedang menunggu angkutan umum di jalan besar. Gadis itu pun mengangkat panggilan itu. Ya, Bob. Kamu di mana, Ta? Apa sedang sibuk? Tanya pemuda itu dari seberang panggilan. Tidak. Aku baru keluar dari rumah kontrakan Bapak. Bobby lantas menanyakan keberadaan gadis itu. Dan Gista pun memberitahunya. 10 menit kemudian pemuda itu pun tiba, membuat dahi Gista sedikit berkerut. Kamu ada di sekitar sini? Tanya Gista saat pemuda itu menyerahkan helm padanya. Ya, baru keluar rumah. Iseng berhenti di taman untuk menghubungi kamu. Taunya kamu ada di dekat sini juga. Ucap pria itu sembari terkekeh di akhir kalimatnya. Gista menanggapi dengan mencebikkan bibirnya. Apa kamu sedang terburu-buru? Tanya Bobby kemudian. Gadis itu tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak. Dirga mengatakan jika ia akan menginap di rumah orang tuanya. Itu artinya, Gista tidak perlu kembali ke apartemen secepatnya. Tidak.
Memangnya kenapa, Bob? Tanya gadis itu. Ayo, naik. Ajak pemuda itu. Dan Gista pun menurut. Bobby membawa Gista ke pasar malam. Meski baru beberapa pedagang yang membuka lapaknya. Untuk apa kita kemari? Tanya Gista saat ia mengembalikan helm pada Bobby. Kencan. Jawab Bobby singkat. Gista tersentak pelan mendengar ucapan pemuda itu. Ayo. Bobby mengulurkan tangan. Namun menolak dengan halus. Ia pun berlalu lebih dulu. Dan membuat pemuda itu mencebikkan bibirnya. Mau kemana dulu, Ta? Tanya Bobby saat gadis itu terdiam di tengah area pasar malam. Belum banyak lapak yang digelar, Gista pun sulit menentukan pilihan. Mau boneka? Tanya Bobby lagi. Boneka apa? Gadis itu berbalik melempar tanya. Bobby menunjuk ke arah lapak permainan lempar gelang. Gista mencebik. Mereka pun pergi ke tempat itu. Bobby membeli 10 karet gelang. Dan hanya mampu memasukkan 7 ke dalam botol. Silahkan, Kak. Sang penjaga lapak memberikan sebuah boneka beruang berukuran kecil untuk Gista. Terima kasih. Mereka kemudian beranjak pergi. Beberapa wahana permainan pun mulai dibuka. Bob, bagaimana kalau kita naik kora-kora? Tanya Gista. Sembari menunjuk ke arah wahana berbentuk seperti perahu yang tergantung itu. Siapa takut? Bobby menarik lengan gadis itu. Mereka membeli 2 tiket. Kemudian duduk di tempat paling ujung. Menunggu beberapa saat hingga wahana itu penuh terisi, barulah bergerak dengan kencang. Sepasang muda-mudi itu berseru dengan riang. Ikut larut bersama jeritan pengunjung lainnya. Setelah 10 menit, wahana itu pun berhenti bergerak. Mau kemana lagi, Ta? Tanya Bobby saat mereka sudah berada di bawah. Beli camilan, Bob. Berteriak dengan keras ternyata membuat perut gadis itu terasa lapar. Ayo, mau beli apa? Tanya Bobby. Sejak tadi, pemuda itu begitu sabar mengikuti keinginan Gista. Makanan Korea. Ucap Gista dengan berbinar. Bobby mengangguk. Mereka kemudian pergi ke area penjual makanan. Pelan-pelan, Ta. Tidak akan ada yang merebut makanan kamu kok. Bobby mengusap sudut bibir gadis itu yang belepotan karena saus makanan. Hal itu membuat Gista tersentak pelan. Jantung pun tiba-tiba bertalu dengan kencang. Minum dulu. Bobby menyodorkan segelas susu rasa pisang yang katanya minuman khas Korea Selatan itu. Gista menerimanya dengan pelan. Ia berusaha menepis segala sesuatu yang muncul di benaknya. Mereka kembali menikmati suasana pasar malam yang semakin ramai pengunjung. Mau naik biang lala? Tanya Bobby, saat Gista memeriksa jam di ponsel gadis itu. Boleh. Baru pukul 8 malam. Tidak ada salahnya naik wahana biang lala sebentar, dan setelah itu kembali ke apartemen. Mereka pun menaiki wahana berbentuk kincir raksasa itu. Yang kemudian mulai bergerak. Gista meminta Bobby untuk mengambil foto dirinya. Setelah mendapat beberapa kali tangkapan gambar, pemuda itu mengembalikan ponsel gadis itu. Ta, boleh aku bertanya sesuatu? Tanya Bobby kemudian. Gista yang sedang memeriksa hasil jepretan pemuda itu pun mendongak. Ya, apa kamu sudah memiliki kekasih? Tanya Bobby dengan serius. Tatapan mereka saling beradu dan terkunci. Gista mengerajapkan mata beberapa kali, kemudian secara alami menggeleng pelan. Ya, gadis itu memang tidak memiliki kekasih bukan? Karena hubungannya dengan Dirga tidak bisa dikatakan seperti itu. Apa kamu mau menjadi kekasihku? Gista berjalan dengan gontai menyusuri lorong menuju unit apartemen Dirga. Ia baru saja memberikan penolakan atas pertanyaan yang Bobby ajukan. Gadis itu tidak bisa menerima Bobby menjadi kekasihnya. Ia merasa tidak pantas untuk pemuda itu. Juga untuk pria lain yang mungkin akan datang di kemudian hari. Bobby pemuda yang sangat baik. Ia pantas mendapatkan gadis yang lebih baik dari Gista. Maaf, Bob. Untuk saat ini, aku sudah sangat nyaman menjadi teman kamu. Lebih dari itu, aku tidak bisa. Begitulah kalimat penolakan yang gadis itu ucapkan saat wahana biang lala berhenti. Bukannya marah, Bobby justru tersenyum sembari mengangguk pelan.
Ia mengulurkan tangan untuk membantu gadis itu turun. Sebelum meninggalkan pasar malam pun, pemuda itu masih sempat untuk menawarkan camilan lain untuk Gista. Dan gadis itu menolak, karena suasana hatinya yang tiba-tiba berubah. Baru pulang. Gista terjingkat saat mendengar suara Dirga, ketika menutup pintu apartemen. Boneka beruang di tangannya pun hampir saja terlepas. Pak Dirga, bukannya menginap di rumah orang tua Bapak? Gadis itu berbalik melempar tanya. Dirga yang sedang bersandar pada dinding yang tak jauh dari pintu, pun mendekat pada gadis itu. Tiba-tiba saya merindukan kamu. Ucapnya sembari mengusap lembut pipi gadisnya. Dari mana? Kenapa pipi kamu dingin sekali? Tanya pria itu dengan dahi berkerut halus. Gista sontak menjauhkan sedikit wajahnya. Dari rumah Bapak. Tadi naik ojek kena angin. Makanya dingin. Jawab gadis itu yang kemudian memaksakan senyumannya. Tidak keluyuran. Selidik Dirga sembari menatap boneka beruang di tangan gadis itu. Gista menyadari, kemudian mendekapnya di dada. Ini dikasih Bapak tadi. Katanya ada murid yang memberikan karena Bapak rajin membersihkan sekolah. Hidup selama 2 bulan lebih bersama Dirga membuat Gista juga menjadi pandai mengarang cerita. Gadis itu hanya berharap Dirga tidak akan menyadari kebohongan yang ia lontarkan. Pak Dirga kenapa tidak jadi menginap? Saya meminta jawaban yang serius. Gista mengalihkan pembicaraan. Ia berjalan masuk ke dalam apartemen. Saya mendapatkan notifikasi banking dari kartu yang kamu bawa. Kamu berbelanja. Dirga menyusul gadis itu. Dan mereka pun duduk di atas sofa ruang tamu. Ya, kan kata Pak Dirga saya harus menggunakan kartu itu. Dirga mengangguk pelan. Lalu, uang Tunia yang kamu tarik. Untuk apa? Jumlahnya sedikit sekali. Tanya pria itu lagi. Gista menghela nafas pelan. Diberikan pada Bapak. Cicitnya. Cuma 5 juta. Kenapa sedikit sekali? Kalau saya memberikan lebih dari itu, nanti Bapak banyak bertanya. Dari mana dapat uangnya? Padahal saya juga harus membayar hutang. Jadi, saya kasih 5 juta saja. Dan itu pun Bapak sedikit curiga. Jelas gadis itu. Saya paham. Kamu memang putri yang baik hati. Tangan pria itu terulur untuk mengusap kepala Gista dengan lembut. Kamu sudah makan malam? Tanya Dirga lagi. Gista tidak langsung menjawab. Ia tadi hanya sempat membeli makanan Korea, yang bisa dibilang sebagai camilan. Tidak sempat membeli makanan berat, setelah pertanyaan Bobby membuatnya ingin segera pulang. Mengingat tentang pertanyaan Bobby, Gista jadi berpikir, bagaimana jika Dirga sampai mengetahuinya? Mungkin itu tidak penting untuk pria dewasa itu. Anggista, seru Dirga lagi. Ah, ya Pak. Gadis itu tersadar dari lamunannya. Kamu sudah makan malam. Ulang pria itu dan Gista pun menggeleng pelan. Tadi, hanya makan sedikit. Dusta gadis itu. Dirga mencebik pelan. Saya membawa makanan dari rumah Mama. Ayo kita makan. Pria itu mengulurkan tangan untuk mengajak Gista ke meja makan. Tunggu. Pak Dirga membawa makanan dari rumah orang tua Bapak, dengan alasan apa? Mana mungkin mereka tidak bertanya, kan? Dirga terkekeh mendengar pertanyaan gadis itu. Saya memintanya pada asisten rumah. Sudah sering kok. Dan mereka tidak akan banyak bertanya. Dulu Dirga memang sering meminta dibungkuskan makanan saat ia akan pulang ke apartemen karena Elena tidak mau memasak. Setelah bercerai tidak pernah meminta lagi, kecuali malam ini. Mungkin saja sekarang ia sedang menjadi bahan pembicaraan para asisten rumah tangga orang tuanya. Bobby mengendarai motornya dengan kecepatan sedang, kemudian menepi di pinggir jalan. Ia baru saja ditolak secara halus oleh gadis yang beberapa waktu belakangan ini mengusik hatinya. Anggista Anggraini. Gadis yang ia kenal sekitar 3 bulan yang lalu. Saat itu, Bobby tidak memiliki rasa apapun. Hanya sebatas ingin berteman karena Gista adalah sahabat Renata. Namun, 2 bulan terakhir ini semuanya mulai berubah. Kegigihan Gista bekerja demi tetap bertahan hidup, kata gadis itu. Membuat Bobby jatuh hati.
Apalagi, Gista dengan tulus menemani saat ia kehilangan ibu tercintanya. Semesta seolah selalu berpihak pada mereka. Bahkan, gadis itu magang di kantor yang sama dengan tempat Bobby bekerja. Dan pemuda itu pun memanfaatkan kesempatan yang ada. Tetapi sayangnya, Gista menolak ketika Bobby memintanya menjadi kekasih pemuda itu. Patah hati. Tentu saja. Namun Bobby tidak ingin menyerah begitu saja. Mungkin saat ini Gista belum bisa menerima dirinya. Tetapi, siapa tahu suatu hari nanti gadis itu berubah pikiran dan mau membuka hati untuknya. Aku tidak akan menyerah, Ta. Mungkin ini terlalu cepat untuk kamu. Kita baru saja bertemu. Aku akan memberikan kesempatan untuk kamu berpikir. Aku pantas untuk kamu pertimbangkan. Pemuda itu bermonolog di atas motornya. Menyunggingkan sudut bibir, sembari merenungi nasibnya. Apa ini yang dinamakan nasib buruk? Atau istilahnya, sudah jatuh tertimpa tangga. Bobby mengedikan bahu pelan. Ia belum lama kehilangan ibu kandungnya. Dan hari ini, baru ditolak oleh gadis yang disukainya. Bobby, Bobby. Kalau kata remaja zaman sekarang itu, kamu namanya sad boy. Pemuda itu terkekeh pelan. Bu, tolong doakan anakmu ini. Supaya gadis itu mau menerima aku. Ucapnya sembari menatap langit malam seolah sang ibu ada di salah bintang di langit. Ia kemudian kembali menyalakan mesin motornya, dan melaju dengan pelan. Meski baru ditolak seorang gadis, hidup pemuda itu harus tetap berjalan. Karena kehidupan ibarat roda kendaraan, yang berputar dan melaju membelah jalanan. Meski telah ditolak, namun Bobby masih bersikap biasa saja dengan Gista. Pemuda itu bahkan tetap mengajaknya untuk makan siang bersama saat jam istirahat kantor. Bobby akan mendekati Gista secara perlahan. Ia percaya, batu pasti akan terkikis, jika setiap hari terkena tetesan air. Dan gadis itu, ia juga berusaha untuk bersikap biasa saja dengan Bobby. Seolah tidak pernah terjadi sesuatu di antara mereka. Akhirnya kita bisa makan siang bersama lagi. Ucap Bobby dengan tersenyum senang. Pasalnya, setiap kali mengajak Gista makan siang, selalu saja ada halangan. Ikut dirga meeting, pekerjaan yang harus segera diselesaikan sehingga gadis itu terpaksa makan di meja kerjanya. Kebetulan Pak Dirga sedang keluar. Jadi, aku bisa sedikit bernafas. Gurau gadis yang duduk di seberang meja. Mereka kini tengah berada di warung makan yang berada di depan gedung perkantoran Wijaya. Bobby terkekeh pelan. Kemudian menyandarkan punggung pada sandaran kursi. Mereka tengah menunggu pesanan datang. Aku kira Pak Dirga itu orangnya baik, Ta. Ucap Bobby. Gista mengedikan bahu pelan. Dia baik, Bob. Tetapi, terkadang sangat menyebalkan. Ucap gadis itu dengan jujur. Tetapi lebih banyak baiknya, kan? Gista mencebik pelan. Kamu seolah lebih mengenal Pak Dirga. Pemuda itu menyunggingkan sudut bibirnya. Iya. Aku mengenal Pak Dirga lebih dulu, baru kemudian Pak Rich. Maksud kamu? Tanya Gista sembari mengerutkan dahinya. Bobby hendak bersuara, namun pramusaji datang membawa makanan. Inti ceritanya, dulu aku kenal Pak Dirga di sebuah bengkel mobil antik. Terus beberapa bulan kemudian, dia meminta aku bekerja dengan Pak Rich. Pemuda itu melanjutkan ceritanya saat mereka telah mulai makan. Gista pun mengangguk paham. Rupanya, Bobby kenal Dirga lebih dulu. Tetapi, kenapa ia melihat akhir ini duda itu bersikap sinis pada Bobby? Entahlah. Bukan urusannya juga. Bob, aku ke toilet sebentar, ya. Pamit Gista saat mereka telah selesai makan. Gedung Wijaya Group memang berada di seberang jalan. Tetapi, mereka harus mengambil jalur sedikit mutar arah untuk kembali. Hal itu tidak memungkinkan Gista untuk menahan hajatnya. Silahkan, Ta. Titip tas sama ponsel. Ucap Gista lagi. Aman, Non. Bobby mengacungkan kedua jempol tangannya. Gadis itu pun beranjak pergi. Ia meninggalkan ponsel dan tasnya di sana bersama Bobby. Sekitar 5 menit berlalu, ponsel Gista bergetar cukup lama. Membuat Bobby penasaran untuk melihatnya. Pak Duda.
Gumam Bobby saat melihat nama yang tertera di layar ponsel. Namun pemuda itu tidak berani lancang untuk mengangkatnya. Ia membiarkan panggilan itu berakhir, hingga sebuah pesan pun masuk dari nomor yang sama. Kamu di mana? Sudah makan siang? Makan yang banyak. Siapa sebenarnya Pak Duda? Kenapa mengirim pesan seperti itu pada Gista? Apa pria yang menjadi alasan Gista menolaknya? Bobby menghela nafas pelan. Ia berusaha untuk tidak melirik ponsel Gista lagi, meski benda pipi itu kembali bergetar. Tak lama kemudian Gista pun kembali. Sudah. Padahal Bobby tidak perlu bertanya lagi karena gadis itu sudah berada di sana. Lama ya. Gista berbalik melempar tanya. Ia kembali duduk, tangannya tanpa diperintah mengambil ponsel di atas meja. Tidak juga. Ucap Bobby pelan. Toiletnya cuma satu. Jadi terpaksa harus antri. Tahu begitu, kita kembali ke kantor saja. Gadis itu menggerutu pelan. Bobby pun menyunggingkan sudut bibirnya. Namun, raut wajah Gista perlahan berubah saat gadis itu melihat ponselnya. Kemudian mengetikkan sesuatu dengan cepat pada layarnya. Bob, kamu masih mau di sini atau? Kita kembali sekarang. Potong Bobby sebelum gadis itu menyelesaikan pertanyaannya. Pemuda itu belum mau mengambil kesimpulan. Tetapi, akan mencari tahu dengan pelan. Siapa itu Pak Duda? Jika memang Pak Duda itu menjadi alasan Gista menolaknya, Bobby sungguh merasa rendah diri. Seorang bujang harus kalah dengan yang duda. Dirga mengepalkan tangan di dalam mobilnya, saat melihat Gista berjalan bersama Bobby menuju gedung Wijaya. Pantas saja gadis itu tidak menjawab panggilan telepon dan hanya membalas pesan dengan sangat singkat. Ternyata Gista sedang bersama Bobby. Kamu belum tahu siapa saya, Anggista. Geram pria dewasa itu. Ia kemudian turun di depan lobi. Dan menyerahkan kunci mobilnya pada petugas keamanan. Gista yang tengah melangkah menuju lobi, pun melambatkan gerak kakinya ketika melihat Dirga di depan pintu masuk. Bobby pun mengerutkan dahinya. Selamat siang, Pak Dirga. Pemuda itu menyapa lebih dulu. Dirga yang sedang fokus pada ponselnya pun menoleh. Siang. Dari mana kalian? Tanya pria itu penuh selidik. Kami makan siang di warung makan depan, Pak. Jawab Bobby. Dan Dirga pun mengangguk pelan. Ikut ke ruangan saya, Anggista. Ucap pria itu kemudian. Baik, Pak. Gista mengangguk patuh. Mereka kemudian berjalan menuju lift. Beberapa karyawan yang berpapasan pun menyapa Dirga dengan hormat, selaku wakil direktur utama. Sampai jumpa nanti sore, Ta. Ucap Bobby ketika mereka hendak berpisah di depan lift. Gista menjawab dengan anggukan pelan. Dan Dirga pun mengepalkan tangan di balik jasnya. Jangan harap kalian bisa pulang bersama. Pria dewasa itu menyeringai tipis, kemudian menekan tombol lift khusus menuju lantai 20. Kenapa kamu tidak mengangkat telepon saya, Anggista? Maaf. Tadi saya ke toilet, Pak. Bobby yang hendak menekan tombol lift yang lain, sedikit tersentak mendengarkan pertanyaan Dirga pada gadis itu. Pun jawaban yang Gista berikan. Dirga menghubungi Gista, dan gadis itu mengatakan sedang di toilet. Bukannya yang menghubungi Gista itu bernama Pak Duda. Apa jangan, itu nama untuk Dirga? Jika iya, kenapa pria dewasa itu mengirim pesan begitu perhatian pada Gista? Mas, mau sampai kapan bengong di sini? Pegawai lain menepuk pundak Bobby dengan pelan. Membuat pemuda itu terjingkat. Terlalu banyak menerka membuat pemuda itu mematung di depan lift. Maaf. Ucapnya kemudian ikut masuk ke dalam kotak besi itu. Apa aku harus mencari tahu? Sebelumnya Gista bekerja di kafe Pak Dirga. Lalu magang di sini karena Renata. Jadi, mungkin Pak Dirga memang sekedar bertanya saja pada Gista. Bobby masih saja memikirkan kejanggalan yang terjadi. Tapi, kenapa Gista menyimpan nomor Pak Dirga dengan nama Pak Duda? Apa seistimewa itu? Kenapa kamu tidak mengangkat telepon saya, Anggista? Tanya Dirga saat mereka masuk ke dalam lift. Maaf. Tadi saya ke toilet, Pak. Cicit Gista pelan supaya tidak ada yang mendengarnya. Dirga mencebikkan bibirnya. Setelah pintu lift tertutup,
Pria itu menghimpit tubuh Gista pada dinding kotak besi itu. Pak, ada CCTV. Peringat Gista. Dan Dirga sontak menjauhkan tubuhnya. Bukan karena kamu sedang bersama Bobby, kan? Tanya pria itu. Dahi Gista pun berkerut halus. Maksud Pak Dirga apa? Tanyanya tak mengerti. Kamu tidak mengangkat panggilan saya karena sedang bersama pemuda itu, kan? Kenapa? Takut dia cemburu. Bukan, Gista tidak melanjutkan ucapannya karena lift sudah berhenti di lantai 20. Dirga melangkah lebih dulu, dan Gista pun mengekorinya. Bukannya kamu pergi makan siang dengan Bobby? Kenapa datang bersama Om Dirga? Tanya Renata yang baru keluar dari ruangan Richard. Kami tanpa sengaja bertemu di bawah, Re. Jelas Gista. Oh aku kira. Ke ruangan saya sekarang, Anggista. Seru Dirga dari ambang pintu. Kemudian menutupnya dengan sedikit kencang. Renata sedikit terjingkat. Sementara Gista menghela nafas kasar. Ada apa? Kenapa dia marah? Tanya Renata penasaran. Gista mengedikan bahu pelan. Mungkin lagi datang bulan, Re. Gurau gadis itu, kemudian melangkah ke ruangan Dirga. Ia masuk tanpa mengetuk pintu lebih dulu. Kunci pintunya. Perintah Dirga dari atas kursi kerjanya. Tidak ingin membantah, Gista pun melakukan apa yang pria itu ucapkan. Bapak kenapa? Tanya Gista yang berdiri di seberang meja kerja pria dewasa itu. Dirga mengepalkan tangan di atas meja. Kemudian menghela nafas dengan kasar. Apa kamu berpacaran dengan Bobby? Tanya pria itu tanpa basa-basi. Ia menatap Gista dengan lekat, dan menusuk tajam. Gista pun ikut menghela nafas sebelum ia menjawab pertanyaan Dirga. Bukannya sudah pernah saya katakan, kalau saya tidak berpacaran dengan siapapun. Gadis itu berbalik melempar tanya. Saya bosan menjawab pertanyaan itu terus, Pak. Imbuhnya kemudian. Dirga berdecak pelan. Kemudian bangkit dari atas tempat duduknya. Berjalan mendekat ke arah sang gadis. Tetapi kamu mengatakan hal itu sudah sebulan yang lalu, Anggista. Kedua tangan Dirga mengurung tubuh Gista yang terhimpit di pinggir meja kerja. Masih tetap sama sampai saat ini, Pak. Saya tidak memiliki hubungan dengan siapapun. Tukas gadis itu. Dirga menyeringai, kemudian mengangkat tubuh Gista untuk duduk di atas meja. Dan kembali mengurung dengan kedua tangannya. Kamu lupa memiliki hubungan dengan saya. Tanya pria itu dengan lembut. Tetapi hubungan ini tidak normal, dan hanya kita berdua yang tahu, Pak. Tukas Gista dengan cepat. Dirga mencebik pelan. Jadi, kamu ingin semua orang tahu tentang hubungan kita. Saya tidak keberatan. Dengan senang hati, saya akan mengatakan pada orang, jika kita memiliki hubungan lebih. Dan tanpa diberitahu, mereka akan mengerti hubungan apa yang kita miliki. Dengan tangan kanannya, Dirga mengusap anak rambut yang menutupi wajah gadis itu. Gista terbungkam. Benar apa yang Dirga katakan. Jika orang mengetahui tentang hubungan di antara dirinya dan pria itu, mereka pasti akan menganggap ia menjual diri pada Dirga. Dilihat dari perbedaan usia dan status sosial. Apalagi, pria itu seorang duda. Meski dikatakan saling mencintai pun, orang tidak akan percaya begitu saja. Apalagi, mengingat Mama Dirga hanya menginginkan Diana yang menjadi menantunya. Tidak. Gista tidak sanggup jika orang mengetahui tentang hubungan mereka. Bagaimana? Saya tidak akan mengatakan jauh, mulai di lantai ini saja dulu. Saya akan memberitahu kakak dan Renata. Tidak. Jangan, Pak. Cegah Gista dengan cepat. Jangan apa? Tanya Dirga berpura-pura tidak mengerti. Jangan katakan apapun pada orang. Saya tidak ingin mereka tahu tentang hubungan kita. Dan Dirga pun menyeringai tipis, kemudian menganggukkan kepalanya. Tetapi saya tidak suka kamu berdekatan dengan Bobby. Lalu bagaimana dengan Pak Dirga dan Bu Diana? Andai Gista berani menjawab seperti itu. Kami hanya berteman, Pak. Tidak lebih. Tetapi dia menyukai kamu, Anggista. Sebagai seorang pria, saya dapat melihat hal itu dengan jelas.
Apa kamu tidak? Gista menghela nafas pelan. Ia tahu Bobby menyukainya. Pria itu bahkan pernah mengajaknya berkencan dan mengajak dirinya berpacaran. Kita tidak bisa melarang siapapun untuk memiliki perasaan pada kita, Pak. Itu hak mereka. Kita hanya berhak menolak, atau menerima saat mereka mengungkapkannya pada kita. Ucap gadis itu. Lalu jika dia mengatakannya pada kamu, apa yang akan kamu katakan? Tanya Dirga penasaran. Tentu saya menolaknya. Ucap Gista dengan yakin. Karena pada kenyataannya, ia sudah menolak pemuda itu. Kenapa? Karena Pak Dirga. Karena itu hak saya. Lagi pula, saya tidak memiliki perasaan apapun pada Bobby. Saya tidak mau menyakiti dia atau siapapun dengan jika menerima mereka, tetapi tidak ada perasaan yang saya miliki. Dirga tersenyum tipis. Ia kemudian mendekatkan wajahnya pada Gista, melabuhkan kecupan hangat pada bibir berlapis lip balm rasa jeruk kesukaan pria itu. Dan gadis itu pun membalasnya. Saya merindukan kamu, Anggista. Beberapa hari ini, kita terlalu sibuk hingga tidak sempat berbagi peluh bersama. Ucapnya saat melepas pagutan mereka. Ini di kantor, Pak. Gista mendorong pelan dada pria itu. Sebentar saja. 15 menit. Bisik Dirga. Ia menempelkan pusat tubuhnya pada lutut Gista, yang membuat mata gadis itu membulat sempurna. Sum. Tidak. Tetapi, kalau dekat dengan kamu, 5 menit saja, dia sudah menggila. Ucapnya semakin merapatkan tubuh mereka. Tidak sekarang, Pak. Pekerjaan kita masih banyak. Dan sebentar lagi, Pak Dirga harus ke proyek bersama klien. Dirga menghela nafas pelan, lalu menjatuhkan kepalanya di atas pundak gadis itu. Sabar, Pak. Ucap Gista sebari mengusap kepala belakang pria itu. Dirga mendongak, dengan berani Gista mengecup bibir pria itu. Saya mau keluar. Saya bahkan tidak melakukan apapun. Jawab Dirga dengan maksud lain. Saya serius, Pak. Saya sudah lama di sini. Renata dan Bu Melisa bisa curiga. Saya masuk tidak membawa apapun. Dirga mendengus pelan. Ia mengambil asal sebuah dokumen di atas meja. Ikut saya ke proyek. Ucapnya sembari membantu gadis itu turun dari atas meja. Siap, bos. Gadis itu pun melangkah menuju pintu, lalu membukanya dengan pelan. Namun, langkah Gista terhadang oleh seseorang yang berdiri di depan pintu. Kenapa pintunya dikunci? Dek. Pak Rich. Gista menelan ludahnya dengan susah payah ketika Richard menatap penuh selidik. Saat masih menjadi dosen, pria itu sudah sering menunjukkan tatapan tajam itu. Namun, di saat seperti ini membuat nyali Gista menciut seperti jeli yang dipanaskan. Kenapa pintunya dikunci? Apa yang kalian lakukan di dalam? Ulang pria dewasa itu, ia menerobos masuk ke dalam ruangan kerja sang adik sepupu. Kemudian meneliti seisi tempat itu. Kak, Dirga berdecak kesal. Kemudian melangkah mendekati Gista. Gadis itu terlihat ketakutan. Dan Dirga harus melindunginya. Kembali ke meja kamu. Dan persiapkan apa yang harus dibawa ke proyek. Ucap Dirga pada gadis itu. Gista mengangguk patuh. Saya permisi. Dirga pun kembali menutup pintu. Richard pasti akan mencecarnya dengan banyak pertanyaan. Dan jangan sampai terdengar hingga keluar. Kenapa kakak menatapku seperti itu? Tanya Dirga pada sang kakak saat melihat tatapan Richard yang seolah ingin memangsanya. Apa yang kalian lakukan? Kenapa mengunci pintu segala? Suami Renata itu mengulang pertanyaan untuk yang ketiga kalinya. Ia belum mendapatkan jawaban atas rasa keterkejutannya. Ketika ingin membuka pintu, tetapi justru terkunci dari dalam. Lalu yang membuatnya terkejut ketika Gista ada di ruangan itu bersama Dirga. Kami tidak melakukan apapun. Apa kakak melihat kejanggalan di sini? Atau dengan gadis itu? Tidak, kan? Dirga begitu saja melewati Richard yang berdiri di tengah ruangan. Ia kembali duduk ke atas kursi kerjanya. Ada saja. Pria itu melonggarkan simpul dasi yang terasa mencekik lehernya. Jangan melakukan yang aneh-aneh, Dirga. Peringat Richard. Dirga yang mengerti maksud sang kakak pun mencebik.
Kakak yang aneh. Setiap masuk ke ruanganku, tidak pernah mengetuk pintu. Bagaimana jika aku sedang membahas hal penting dengan orang lain, dan kakak datang tanpa permisi? Tidak sopan. Richard berdecak mendengar ucapan sang adik sepupu. Yang dikatakan Dirga benar adanya. Ia memang tidak sopan. Selalu masuk begitu saja tanpa permisi. Tetapi sebelumnya kamu tidak pernah mengunci pintu, sekalipun Elena ada di sini. Tukas pria berusia 40 tahun itu. Dirga kembali dibuat berdecak pelan. Ia lupa jika sedang berhadapan dengan Richard Wijaya. Sudahlah, Kak. Jangan membahasnya lagi. Aku dan Anggista tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Gadis itu yang sedikit ceroboh karena tanpa sengaja menekan tombol kunci saat menutup pintu ketika masuk tadi. Dalam hatinya Dirga meminta maaf pada Gista karena telah melempar kebohongan atas nama gadis itu. Padahal dirinya sendiri yang menyuruh untuk mengunci pintu. Dia gadis baik, Dirga. Jangan. Astaga, Kak Richard. Kamu masih saja membahasnya. Apa adikmu ini terlihat seperti seorang kriminal? Dirga tak habis pikir karena Richard masih saja membahasnya. Aku tahu dia gadis yang baik. Rela bekerja demi menolong ayahnya. Aku tidak mungkin menyakitinya, Kak. Imbuh Dirga lagi. Aku harap begitu. Ingat kamu sudah bersama Diana. Dirga menghela nafas kasar. Ia harus segera mengakhiri pembahasan ini. Sebelum ceramah Richard keluar panjang lagi. Ada apa kakak datang kemari? Tanya Dirga kemudian. Laporan keuangan pabrik. Tangan Richard terulur untuk meminta sesuatu pada Dirga. Hanya untuk itu, seharusnya kakak bisa memanggil lewat intercom. Aku bisa membawa. Ucapan Dirga terhenti ketika teringat sesuatu. Sial. Kenapa aku tidak melihat berkas yang aku berikan pada Anggista? Rupanya ia memberikan map laporan keuangan pabrik pengolahan bahan pangan, kepada Gista tadi. Aku belum selesai memeriksanya, Kak. Kakak kembali dulu. Sebelum aku ke proyek, aku akan menyerahkan padamu. Dusta Dirga kemudian. Richard menatap penuh curiga, namun dengan cepat Dirga mengusir sang kakak untuk keluar dari ruangan itu. Setelah kepergian Richard, Dirga menghubungi Gista melalui intercom, agar membawa dokumen itu kembali ke ruangannya. Kakak mulai curiga. Ucap Dirga saat ia dan Gista sudah berada di dalam mobil menuju proyek. Gista yang duduk di samping kiri pria itu pun menoleh. Maksud Pak Dirga, Pak Rich curiga pada kita. Dirga mengangguk pelan. Tetapi kamu jangan khawatir. Semuanya baik saja. Pak, apa saya pindah tempat magang saja? Tanya gadis itu dengan bergumam. Ia khawatir jika Richard memberitahu Renata tentang kecurigaannya. Jangan berpikir kamu bisa menjauh dari jangkauan saya, Anggista. Geram Dirga. Ia tidak akan membiarkan gadis itu pergi dari sisinya. Sekalipun hanya untuk berpindah tempat magang. Tapi Pak Rich sudah curiga. Bagaimana kalau beliau mengatakannya pada Renata? Pak, persahabatan kami menjadi taruhannya. Renata akan berpikiran buruk tentang saya. Suara Gista terdengar panik. Dirga dengan terpaksa menepikan mobilnya di tempat kosong, dan tidak ada larangan parkir. Anggista, dengarkan saya. Ia menarik lengan gadis itu agar melihat ke arahnya. Saya sudah bisa mengatasinya. Kakak hanya curiga kenapa pintu dikunci. Dan maaf. Saya mengatakan jika kamu tanpa sengaja menguncinya. Tangan kanan pria itu terulur meraih dagu Gista, agar gadis itu mendongak menatapnya. Lagi pula setahu keluarga saya, sekarang saya sedang dekat dengan Diana. Jadi kakak tidak ingin saya menyakiti salah satu dari kalian. Imbuh Dirga lagi. Ia mengusap dengan lembut pipi gadis itu. Pak Dirga yakin Pak Rich sudah tidak berpikir macam-macam lagi tentang kita. Tanya Gista yang masih khawatir. Saya yakin. Kamu tidak perlu khawatir. Kedepannya, bersikap biasa saja. Seolah kita tidak memiliki hubungan apapun. Bukannya saya tidak mau mengakui kamu. Saya hanya tidak ingin kamu ketakutan setiap kali berhadapan dengan keluarga saya. Jelas Dirga. Dan Gista pun mengangguk paham.
Ia juga tidak menginginkan pengakuan dari Dirga. Karena sangat sulit baginya untuk masuk ke dalam keluarga pria itu. Sudah. Kalau kamu masih memikirkan sesuatu, sebaiknya kita batalkan saja pergi ke proyeknya. Kebetulan, di depan ada hotel. Check-in sebentar mungkin bisa menjernihkan pikiran kamu. Mata Gista seketika membulat sempurna setelah mendengarkan ucapan Dirga. Ia pun tanpa permisi mencubit lengan pria itu. Dasar dudami, Sum. Tidak ada check-in. Kita ke proyek sekarang. Ucap gadis itu yang kemudian kembali duduk ke posisi semula. Dirga tergelak. Ia pun menyalakan kembali mesin mobilnya. Saya hanya tidak ingin melihat kamu khawatir, Anggista. Setelah selesai bertemu dengan klien, Dirga tidak langsung mengajak Gista kembali ke kantor. Namun membawanya ke sebuah panti asuhan, yang sering ia kunjungi. Dirga sengaja melakukannya, agar gadis itu tidak pulang dari kantor bersama Bobby. Sebisanya ia tidak akan memberikan celah untuk kebersamaan mereka. Kenapa? Tanya Dirga pada Gista yang berdiri mematung di samping mobil yang telah terparkir dengan rapi di halaman panti asuhan. Panti asuhan. Gumam gadis itu. Dirga menyunggingkan sudut bibirnya. Ia tahu, Gista pasti merasa heran, karena mereka datang ke tempat itu. Apalagi, tidak ada persiapan sebelumnya. Kebetulan kita lewat di daerah sini. Jadi, tidak ada salahnya untuk mampir sebentar. Ucap Dirga. Tapi, Pak, kita tidak membawa apapun. Kenapa tidak mengatakan dari awal? Mungkin saya bisa mempersiapkan sesuatu. Dirga mencebikkan bibirnya. Ia kemudian berdiri di samping gadis itu. Coba kamu lihat itu. Pria itu menunjuk ke arah samping kanan halaman panti asuhan. Ada sebuah mobil, atau lebih tepatnya truk makanan yang telah dikerumuni oleh anak-anak, dan beberapa orang dewasa. Truk makanan. Ya, ayo kita ke sana. Dirga mengulurkan tangan. Namun seperti biasa, Gista tidak pernah berani menyambutnya, dan melangkah lebih dulu. Selamat sore, Nak Dirga. Sapa salah seorang wanita Parubaya. Selamat sore, Bu. Apa kabar? Dirga mengulurkan tangan pada wanita Parubaya itu. Kami semua di sini baik-baik saja. Terima kasih, karena Nak Dirga sudah menyempatkan diri untuk datang dan membawakan makanan untuk anak-anak. Ucap wanita Parubaya yang merupakan pengurus panti asuhan itu. Gista hanya diam mengamati. Ia pun mengambil kesimpulan, jika Dirga sudah sering datang ke tempat itu. Dan truk makanan di hadapan mereka ini adalah kiriman dari Dirga. Sama, Bu. Maaf, karena aku baru sempat datang kemari. Ucap Dirga penuh sesal. Sebelum menikah, setiap minggunya Dirga selalu menyempatkan diri untuk berkunjung. Namun, setelah menikah dan sang mama mengalami kelumpuhan, pria itu hanya bisa datang sebulan sekali. Dan setelah bercerai, dapat dihitung dengan jari berapa kali ia datang ke panti asuhan itu. Namun begitu, Dirga tidak pernah absen mengirim donasi, baik itu berupa uang, ataupun kebutuhan anak-anak. Tidak apa-apa, Nak. Kami tahu, Nak Dirga pasti sangat sibuk. Sudah ingat dengan anak-anak di sini saja, Ibu sudah sangat berterima kasih. Semoga Tuhan membalas kebaikan yang Nak Dirga. Ucap wanita Parubaya itu dengan tulus. Amin. Tanpa sadar Gista bersuara. Membuat atensi wanita Parubaya itu teralihkan. Nak Dirga datang dengan siapa? Tanyanya melihat ke arah Gista dengan penuh senyum. Dia Anggista, Bu. Ucap Dirga dengan berbinar. Anggista, perkenalkan ini Ibu Maria. Pengurus panti asuhan ini. Pria itu beralih pada sang gadis yang sejak tadi terdiam di sampingnya. Mereka pun saling berjabat tangan. Kemudian berbincang sejenak. Terima kasih. Ucap Gista saat Dirga menyodorkan sekotak kentang goreng padanya, yang pria itu ambil dari truk makanan. Mereka kini tengah duduk di atas bangku taman, di halaman panti asuhan. Melihat para anak-anak yang sedang asyik bermain. Jadi Pak Dirga sering datang kemari? Tanya Gista sembari mengambil satu potong kentang lalu melahapnya. Ya, dulu sebelum menikah, saya sering datang kemari.
Kamu tahu Edward Hugo, salah satu kolega kita. Pemilik universitas tempat kamu kuliah. Dirga ikut mengambil potongan kentang di kotak yang Gista pegang, lalu menikmatinya. Ya, beliau yang menikah dengan salah satu mahasiswi di kampus. Apa Pak Edward pemilik tempat ini? Tanya Gista penasaran. Siapa yang tidak tahu Edward Hugo? Waktu itu menggemparkan seisi kampus atas pengakuan yang telah menikah dengan salah satu mahasiswinya. Tempat ini milik orang tua istrinya. Ya, Dirga membawa Gista ke panti asuhan Anglehart milik orang tua Laura Anastasia, istri dari Edward Hugo. Gista pun mengangguk paham. Apa Pak Dirga sering datang kemari karena berteman dengan Pak Edward Hugo? Dirga menggeleng pelan. Saya lebih dulu tahu tempat ini, daripada Edward bertemu dengan istrinya. Sekitar 6 tahun yang lalu, perusahaan mengadakan acara amal di tempat ini. Entah kenapa, saya merasa nyaman dan ingin datang lagi. Karena itu, sampai menikah saya sering datang kemari. Hanya setelah bercerai, saya jarang datang. Tetapi selalu menyempatkan mengirim donasi untuk anak-anak. Jelas pria itu. Setiap tahunnya, Wijaya Group memang melakukan kegiatan sosial. Salah satunya dengan menyantuni anak-anak yatim piatu. Apa Bu Elena juga sering datang kemari? Tanya Gista dengan sangat pelan. Dirga menghela nafas kasar sebelum memberikan jawaban. Hanya sekali di awal pernikahan. Dia tidak terlalu menyukai anak-anak. Gista pun mengangguk paham. Pak, apa saya boleh bertanya sesuatu? Dirga menatap gadis yang sedang duduk di sampingnya itu dengan lekat. Tangannya kembali terulur untuk mengambil potongan kentang goreng. Bukannya sejak tadi kamu sudah bertanya dan tanpa permisi? Kenapa sekarang meminta izin lagi? Gista mencebik mendengar ucapan pria itu. Apa saya boleh tahu, penyebab perceraian kalian? Ya, kalau Pak Dirga tidak ingin menjawab, tidak masalah. Saya tahu, itu urusan pribadi. Maaf, karena telah lancang bertanya. Dirga tidak langsung menjawab. Ia mengambil bola yang tiba-tiba bergelinding ke arahnya, kemudian melempar pada seorang anak laki-laki yang datang mendekat untuk mengambil si kulit bundar itu. Elena tidak menyukai anak-anak. Sementara, Mama sangat ingin memiliki cucu. Apalagi, keadaannya sekarang sedang sakit. Mama ingin menjadikan anak saya pelipur lara. Dan hiburan saat pulang dari berobat. Dirga menjeda ucapannya dengan helaan nafas pelan. Tetapi Elena tidak mau. Hampir setiap hari kami bertengkar. Dan pertengkaran itu dia jadikan alasan untuk menduakan saya. Imbuh pria itu. Akhirnya Gista tahu apa penyebab Dirga dikhianati. Padahal, pria itu bisa dikatakan cukup sempurna sebagai seorang suami. Tidak ada yang bersuara setelahnya. Dirga juga tidak meminta tanggapan Gista. Hingga gadis itu pamit untuk mencari kamar kecil ke dalam panti. Bu, apa aku boleh tahu di mana kamar kecilnya? Tanya Gista pada Ibu Maria yang kebetulan masih berada di halaman panti. Wanita parubaya itu pun mengajak Gista ke dalam. Apa kamu sudah lama mengenal Nak Dirga? Tanya Ibu Maria. Baru sekitar 4 bulan, Bu. Jawab Gista dengan jujur. Ibu Maria menganggukkan kepalanya. Sepertinya, kamu gadis yang istimewa untuk Nak Dirga. Aku hanya sekretarisnya, Bu. Dan itu pun masih magang. Jelas Gista agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ibu Maria menyunggingkan sudut bibirnya. Tetapi, Ibu merasa ada yang berbeda dari tatapan pria itu kepadamu. Gista menggeleng pelan. Ia tidak ingin percaya begitu saja. Dirga memang memiliki tatapan yang sangat teduh jika ia sedang tidak marah. Sementara itu, di bangku taman yang masih ditempati oleh Dirga, ponsel Gista di dalam tasnya berdering kencang. Dengan lancang Dirga mengambil benda pipi itu. Ia menyeringai ketika melihat siapa yang sedang menghubungi Gista. Maaf, Bob. Saya tidak akan membiarkan kalian pulang bersama. Ucap pria itu kemudian menekan tombol berwarna merah, untuk menolak panggilan masuk. Setelah itu, Dirga mematikan ponsel Gista, dan menyimpan kembali ke dalam tas gadis itu.